demokrasi Indonesia. Yang pertama, materi dari kami adalah konsep demokrasi. Jadi demokrasi yang pertama itu berasal dari kata demos dan kratos yang berasal dari negara Yunani. Nah, di situ demos artinya adalah rakyat dan kratos kekuatan atau kekuasaan. Jadi secara tidak langsung demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Lalu di Indonesia sendiri, Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan ataupun menjalankan asas negara yaitu demokrasi, yaitu kekuasaan oleh rakyat. Nah, di sini di negara kita tentunya demokrasi bisa dilihat dari cara pemilihan perwakilan rakyat yang terpilih yang sudah berusia 17 tahun dapat memilih ataupun menggunakan hak suaranya. Untuk itu, pemilu di sini ataupun di negara kita harus yang sudah berusia 17 tahun. Lalu pemilihan di Indonesia sendiri berlangsung untuk kepemimpinan yaitu 5 tahun sekali untuk pemilihan presiden yang dilakukan oleh negara kita, dan juga menganut luber-jurdil untuk pemilu atau pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan dipilih oleh rakyat, dan juga ada semboyan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yaitu adalah dasar dari arti demokrasi tersebut, yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat. Mungkin itu adalah salah satu penjelasan ataupun penjelasan dari saya. Mungkin materi berikutnya akan disampaikan oleh teman-teman yang lain. Jadi intinya konsep demokrasi di sini adalah sistem pemerintahan yang ataupun dipilih oleh rakyat, yaitu adalah rakyat menjadi kekuasaan tertinggi untuk menjalankan pemerintahan demokrasi. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi. Yang pertama adalah seluruh keputusan ditetapkan oleh pemerintah. Maksudnya selalu berdasarkan atas aspirasi dan kepentingan warga negara. Jadi bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga bisa mencegah praktek korupsi yang merajalela. Yang kedua adalah menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal ini tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang yang harus tercipta seadil-adilnya. Yang ketiga, mempunyai perwakilan rakyat. Seperti di Indonesia, terdapat lembaga legislatif yang bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat diwakilkan pada anggota dewan. Mereka sudah terpilih melalui pemilihan umum. Yang keempat, penyelenggaraan pemilihan umum. Pesta ini harus digelar secara berkala, sehingga terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang kelima, terdapat sistem kepartean. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat bisa dipilih sebagai wakil rakyat sebagai penerus aspirasi, sehingga pemerintah bisa mewujudkan keinginan rakyat. Sekaligus, wakil rakyat bisa mengontrol kerja pemerintah. Kalau terdapat penyimpangan, wakil rakyat bisa mengambil tindakan hukum supaya tidak merugikan rakyat atau negara. Partai juga akan mewakili rakyatnya untuk memilih dan mengusung pemimpin negara dan pemimpin daerah. Harapannya bisa menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti, seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dan sejajar. Tidak hanya pada bidang politik saja, tetapi terdapat bidang hukum, ekonomi, sosial. Persamaan ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berarti,
Keseimbangan antara hak dan kewajiban memberikan pengertian bahwa warga negara mampu menerima hak kewajiban yang dimilikinya, namun juga harus mempertimbangkan kewajiban yang harus ditunaikan. Yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Berarti, demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap individu, namun dengan batasan yang bertanggung jawab, sesuai dengan moral kepada Tuhan Yang Maha Esa serta orang lain. Yang keempat, berkeadilan sosial. Berarti, demokrasi Pancasila memiliki tujuan mewujudkan rasa keadilan sosial untuk semua warga negaranya. Dan yang kelima, musyawarah untuk mufakat. Berarti, landasan gotong royong dan kebersamaan merupakan dasar pengambilan keputusan dengan musyawarah dengan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam demokrasi. Yang pertama ada demokrasi parlementer, di mana demokrasi ini memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahannya. Ciri-ciri demokrasi ini, kekuasaannya dikuasai oleh presiden, dan kekuasaan eksekutif presiden ditunduk langsung oleh lembaga legislatif. Yang kedua, demokrasi terpimpin, yang mana demokrasi ini merupakan demokrasi yang tidak didasarkan atas paham liberalisme, sosialisme nasional, fasisme, dan komunisme. Akan tetapi demokrasi ini menggunakan dasar keinginan luhur yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian pembukaan. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila, di mana demokrasi ini merupakan demokrasi yang konstitusional yang berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat setiap penyelenggaraan negara. Contohnya seperti ketentuan-ketentuan dalam membuat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, era reformasi. Era ini dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21/1998 dan digantikan saat itu dengan wakil presiden yaitu B.J. Habibie. Periode ini juga disebut dengan lingkungan sosialnya sebagai politik yang lebih terbuka. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode. Pertama, periode 1945 sampai 1959. Pada masa demokrasi parlementer, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem demokrasi presidensial. Namun, dengan adanya Konvensi Syahrir tahun 1946, sistem presidensial berubah menjadi parlementer. Dalam periode tersebut, peran parlemen dan partai-partai sangat dominan. Persatuan nasional yang telah digalang selama perjuangan kemerdekaan menjadi lemah dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif. Ketika Dewan Konstituante gagal menyusun konstitusi, keluarlah Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem presidensial. Kedua, periode 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin diartikan sebagai demokrasi yang mengakui adanya pimpinan, bukan terpimpin untuk menghilangkan demokrasi, tetapi terpimpin untuk melawan sifat-sifat liberalnya demokrasi. Di samping itu, kata terpimpin juga menunjukkan pendirian yang tegas dan sikap hidup yang nyata, yaitu memberikan pimpinan kepada rakyat dan melawan musuh-musuh bersama rakyat. Ketiga, periode 1966 sampai 1998. Di bawah Orde Baru, demokrasi Indonesia diberi label demokrasi Pancasila. Namun demikian, dalam prakteknya justru lebih represif dan otoriter dibandingkan Orde Lama. Peran presiden dan militer terhadap lembaga lain lebih dominan sampai akhirnya presiden digulingkan oleh gelombang aksi reaksi pada tahun 1998. Terakhir adalah periode 1999 hingga saat ini.
Sejak tumbangnya rezim Orde Baru, bangsa Indonesia mulai mencoba menggeser bandul demokrasi ke arah kanan atau ke demokrasi penuh. Sayangnya, laju proses demokratisasi di Indonesia tidak selinear seperti yang dibayangkan. Di saat jargon reformasi total dikumandangkan, saat ini berbagai kalangan justru mulai risau terhadap kemungkinan terjadinya frozen demokrasi atau demokrasi beku. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.